Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Niken Desinta, Sandi Alfadilah, Selma Nursakiba, dan saya sendiri Faiko Irba. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang etika lingkungan dan kearifan lokal. Pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Ada 3 teori mengenai pengertian etika, yaitu etika deontologi, etika teologi, dan etika keutamaan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat, sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Di sini ada jenis-jenis etika lingkungan. Yang pertama, ada etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Yang kedua, ada etika ekologi dalam. Pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Teori tentang lingkungan. Yang pertama ada antroposentrisme, yaitu teori lingkungan ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Yang kedua ada biosentrisme, yaitu teori lingkungan ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Tidak hanya manusia mempunyai nilai, alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri, lepas dari kepentingan manusia. Yang ketiga ada ekosentrisme. Teori ini secara ekologis memandang makhluk hidup atau biotik dan makhluk tak hidup atau abiotik lainnya saling terkait satu sama lainnya. Dan yang keempat, terakhir ada zoosentrisme. Etika lingkungan zoosentrisme adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang, karena etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Prinsip-prinsip etika lingkungan. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab, solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan yang terakhir, prinsip integritas moral. Dasar etika dalam mewujudkan kesadaran masyarakat, yaitu dasar pendekatan ekologis, dasar pendekatan humanisme, dan dasar pendekatan teologis. Penerapan etika lingkungan hidup, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya. Kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang. Kearifan lokal ini tidak lepas dari lingkungan pemiliknya. Ruang lingkup kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas
dari kearifan tersebut, sehingga tidak harus merupakan sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pendekatan kearifan lokal, ada human welfare ekologi, pendekatan ekosistematik, dan yang terakhir ada pendekatan aksi dan konsekuensi atau model penjelasan konseptual. Progresif. Fungsi kearifan lokal yaitu sebagai pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, untuk pengembangan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kearifan lokal juga bisa digolongkan dalam pengelolaan lingkungan, yaitu kriteria kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Yang kedua, melindungi mengelola lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.